dan tujuan apa namanya destinasi kita kemana, kita bakal ke visit di Unpad. Terus untuk waktunya di Sabtu 3 Juni, rencana sumber dari dana non BPPTN sebesar 6.570.000 dengan target peserta 50 orang. Ketua pelaksananya Anissa Novalisa, Sekretaris saya Gita PhD, dan bendaharanya Kalisa Sapa. Dengan apakah menggunakan dana BPPTN atau tidak, kita nggak menggunakan dana BPPTN. Mungkin dari Biro Inex untuk di bulan Juni cuma ada studi banding sih, dan buat K-partnernya mungkin nanti kita bakal tentatif karena untuk sampai saat ini di bulan Juni belum ada K-partner yang masuk ke Biro Inex. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman Biro Inex. Mungkin dari teman-teman DPM, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu terkait studi banding ya tadi ke BEM Unpad? Oke, mungkin belum ada. Untuk persiapan sendiri gimana Mas Ariel? Apakah sudah siap untuk besok? Oke, buat persiapan sendiri, Alhamdulillah, Insya Allah aman buat besok. Tinggal realisasinya aja besok. Dan saat ini juga lagi rapat buat koordinasi besok. Oke, oke, siap. Thank you Mas Ariel dan teman-teman Binex. Mungkin kita lanjut ke departemen selanjutnya. Ada Departemen Adkesma. Silakan Mas Danen. Oke, thank you Mas Kibil. Oke, sebelumnya izin masuk sebentar ya dari Adkesma, izin mereport dari program Adkesma di bulan Juli. Jadi yang pertama ada Kinau, yaitu konten mengenai informasi beasiswa, informasi mental health, dan informasi seputar update lingkungan SBPP. Jadi di bulan, sorry, ini Oke, jadi untuk konten sendiri di bulan Mei ada informasi beasiswa satu dan mental health satu dan informasi seputar layanan. Yaitu udah di up di BEM-SB sama BEM Adkesma dan mencapai 33 likes feed dan melampaui target. Terus selanjutnya ada program kerja dari Kiker. Untuk Kiker sendiri udah ada konten di bulan Mei, yaitu ada 4 konten dan sorry, 3 konten 1 SG, itu udah 844 view SG dan melampaui target. Selanjutnya ada Kifan sendiri, yaitu program penggalangan dana, yaitu dana masuk sampai bulan Mei saat ini adalah 119.369 rupiah dan melampaui target. Terus selanjutnya kemarin alhamdulillah udah dilaksanain audiensi forum dialog dekan, yang dimana untuk mengumpulkan aspirasi dari teman-teman ketua Ormawa dari SBIPB sendiri, perwakilan dari ketua angkatan, dan Komti Ketang. Terus kemarin juga udah mendapatkan 104 aspirasi dan melampaui target. Oke, selanjutnya ada Kiget. Kiget sendiri untuk saat ini udah mulai running dan akan dipublikasikan di Instagram BMSB, Instagram Adkesma, dan website BMSB, dan tidak menggunakan BPTN. Terus buat food bank, alhamdulillah kemarin udah dilaksanain pada tanggal 3 Mei, dan pada tanggal 8 Mei sampai 26 Oktober, sorry, kemarin di batch pertama udah rilis konten di BMSB dan Adkesma sebanyak 4 konten dan mendapatkan 145 145 264 likes dan 2.155 views dan melampaui target. Dan alhamdulillah kemarin juga mendapat donatur dari himpunan alumni dan teman-teman SBIPB sebanyak 1.150.000. Oke, mungkin sekian dari report Adkesma. Mohon maaf jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Oke, terima kasih Mas Danen. Mungkin dari teman-teman DPM, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Mungkin dari Mas Atta atau Karenata? Ya, boleh. Makasih Nabil. Izin bertanya ke Mas Danen ya. Iya, Untuk food bank itu sistem pembagiannya kemarin ini ya, langsung di SB ya? iya, langsung di SB, Mas. Oke, terus untuk nanti selanjutnya apakah ada sistem yang berbeda gitu? Atau bakal tetap sama terus? Bakal tetap sama terus, Mas. Sistemnya kayak batch pertama kemarin. Eh ada spare waktu buat penggalangan makanan. Terus nanti kita bakal ngedata mahasiswa yang memerlukan food bank.
dan akan dibagikan di hari tertentu. Oke, berarti yang kemarin tuh mau nanya, Hmm. pembagiannya itu bakal ada daftar namanya atau langsung aja siapa yang ada di kampus boleh ngambil gitu? Isi Giveform mas berbentuknya nanti jadi teman-teman yang mau food bank harus mendapatkan kupon dan itu dibatasin mas. Jadi kalau Giveformnya udah close berarti udah nggak bisa dapetin kupon dan nggak bisa ngambil makanan dari food bank. Oh gitu, oke. Mungkin kasih saran dikit aja ya. Kan tujuannya food bank ini buat teman-teman yang nggak mampu ya. Nah, dari yang kemarin mau nanya juga deh, itu yang ngambil ada nggak dari list teman-teman yang nggak mampu gitu? Atau teman-teman nggak tahu itu mampu atau nggak yang ngambil makanannya? Oke mas, sebelumnya izin masuk. Jadi kemarin tuh sistemnya dari Foodpink sendiri kan udah ada audiensi sama Kesmawa IPB ya. Hmm. Jadi Ya, memang makanan ini dialokasikan ke teman-teman yang KIP, tapi itu juga udah di audiensi dan yang mendapatkan ya karena kita nggak tahu data si mahasiswa ini KIP atau enggak, tapi ini terbuka untuk umum juga, gitu sih mas. oke. Mungkin saran aja buat ke depannya yang peserta yang KIP mungkin bisa dikhususkan gitu ya. Jadi teman-teman yang KIP bisa dapat juga gitu khusus dibedakan sama yang mahasiswa umum. Nah, datanya mungkin dicari dulu kali ya, supaya bisa. Karena kasihan teman-teman yang kita kan tujuannya ingin berbagi ke teman-teman yang nggak mampu. Tapi kalau nanti ternyata sistem kayak kemarin, kita nggak tahu nih teman-teman yang nggak mampu ini dapat atau enggak seperti itu. Oke, makasih mas sarannya. Iya, makasih kembali. Oke, terima kasih Mas Atta atas saran-sarannya ya. Mungkin aku juga pengen nanya nih ke Mas Danian, untuk yang K-Care tuh yang hotline ya Mas? Iya, untuk KK tuh yang hotline. Itu sekarang udah ada yang berkomunikasi Ya, kah dengan hotline-nya? ya. Udah tadi kayaknya lupa ke report ya. Jadi Kicker juga sebagai sarana buat teman-teman dari SB sendiri buat ngenyambungin mengenai peninjauan ulang UKT buat saat ini. Dan kemarin ada 7 orang mahasiswa yang menghubungi Kicker gitu. Oke, sip, sip. Thank you Mas Daniel. Oke, terima kasih juga buat teman-teman Adkesma. Kita langsung lanjut aja ke departemen selanjutnya. Ada departemen mungkin dari PSDM, Mas Rifki, boleh? Oke, Mas Kibil, izin share screen ya. Siap. Oke, di sini yang pertama ada upgrading. Sebenarnya Unicorn ada 2 newsletter sama upgrading, tapi newsletter nanti di bawah ya, terpisah. Ini upgrading kita laksanakan di bulan Mei, di tanggal 13, 14, sampai 19. Jadi ada yang webinar, lalu dilanjutkan dengan training, itu offline. Lalu kita pakai dana BPTN sebesar 1.460.000, target peserta 30 orang dan tercapai, Alhamdulillah. Lalu ketua pelaksana kegiatannya ada Nesa, sekretaris dan sekbennya Surni dan Fazila. Boleh ke bawah, Yusuf. Berikut dokumentasinya. Oke, lalu next sekarang ada Advent. Advent kita laporannya juga ya. Uh, jadi ini kan dana non BPTN. Untuk sekarang kita ambil dari proposal karena belum dapat update dari Adventnya ya. Soalnya mereka juga masih menfiksasi konsep juga Mas Kibil dan teman-teman DPM. Jadi kita pakai dana proposal sebesar 23.555.000. Lalu target pesertanya sejumlah angkatan SP 59 yaitu 198 orang, update terbarunya segitu ya. Lalu masih diusahakan untuk mendapatkan dosen pembimbing dengan strukturisasi panitiaan sebagai berikut, bisa dibaca ya di depan ini. Ketua pelaksana sampai ke bawah boleh, bisa tolong. Sampai kepala divisi kreatif gitu. Lalu next. Oh, ini kemarin kita juga sempat welcoming party ya, tanggal 30 Mei. Boleh turun ke bawah, bisa. Oke, lanjut ada Indonesian. Jadi ini kita berikut timeline-nya ya. Timeline-nya yang terbarunya. Ya, seperti yang bisa dilihat di depan aja. Seperti itu.
Jadi kita start itu di bulan Oktober, teman-teman. Jadi mulai buka submission tuh bulan Oktober ataupun September akhirnya. Dan kita menggunakan dana BPTN sebesar 1.100.000, lalu non BPTN sementara ini sebesar 43.500.000 rupiah. Boleh ke bawah Bispot. Oke. Sasaran pesertanya kita sampai 35 grup. Total itu 105 orang karena per grupnya ada 3 orang ya targetnya. Seluruh masyarakat ya, jadi ini dibuka untuk umum sampai kalangan SMA pun juga sebagai sasarannya. Lalu alhamdulillah telah dapat dosen pembimbing Bu Okti, lalu berikut strukturisasi kepanitiaannya. Dan pada tanggal 21 Mei kemarin kita telah melaksanakan ragen ya, yang pertama di Nation. Berikut dokumentasinya. Oke, lanjut tadi di atas ada upgrading, sekarang newsletter. Dan kita dimulai dari tanggal 3 Maret ya, mungkin yang belum ngeh dari kemarin kita laporan, sampai 10 November gitu ya. Jadi ada feeds dan story. Story itu repostan dari feed-nya juga ya. Ya, kita tidak menggunakan dana BPTN dan ketua pelaksana kegiatan ini adalah NESA juga. Lalu pada bulan Mei itu kita upload satu postingan ya. Karena habis burung ya. Tanggal 23 ya itu ya. 20 ya. Tanggal 20. Kemarin kita mendapati likes hingga 33 likes, boleh ke bawah. Itu untuk bulan Mei-nya saja. Oke, berikut Mas Gibil dan teman-teman DPM laporan dari PSDMK. Jika ingin ditanyakan boleh, silakan. Terima kasih. Oke, thank you Mas PP pemaparannya. Mungkin dari teman-teman DPM ada yang ditanyakan? Oke, mungkin dari aku dulu ya Mas. Untuk admin kan nih baru dibentuk ya. Kira-kira bakal mulai running kapan ya? Sama apa timelinenya udah ada atau gimana? Apa yang terakhir apa bilang? Nanya apa? Maaf. Timelinenya sorry. Timeline. Heeh. Oh, timelinenya sebenarnya ini admin ini kita ada timeline, cuman untuk fiksasi konsepnya belum ada, dan sebenarnya timeline itu dari ketua pelaksana sendiri mereka pengen yang terupdate terus, jadi tidak mengeluarkan timeline ke publik juga gitu ya. Jadi mereka khawatir banyak ketidakselarasan dengan kondisi dari SB sendiri juga gitu. Jadi kita start itu di bulan Agustus. Untuk tanggalnya nanti bisa diinfokan lebih lanjut Kebil ya. Nanti Agustus itu kita baru start. Seperti itu Kebil. Oke, sip. Thank you Mas PP. Ada tanggapan mungkin dari Kak Renata atau Kak Melda atau Mas Atta? Dari gue nggak ada dia. Oke. Oke, thank you teman-teman PSDM. Mungkin bisa kita lanjut ya. Oke, terima kasih Kebil. Lanjut ke departemen, boleh dari DOS, Nick. Oke, Nick, kita skip dulu. Bisa langsung ke IBM, boleh Mas Syahrul? Oke, baik. Terima kasih Mas Gibil. Izin untuk melakukan share screen. Silahkan, Mas. Izin menggunakan device handphone ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari IBM, sedikit untuk melakukan report kembali yang setiap bulannya sebenarnya kita udah lakukan report yang sama. Mungkin di sini ada beberapa hal. Saya tidak membacakan terkait dengan deskripsi dan juga kegiatannya. Mungkin ini ada beberapa update saja terkait dengan kedai kita di sini. Pre-order
kita sudah melakukan pre-order batch keempat, yaitu pada tanggal 20 Mei hingga 5 Juni. Dan kegiatan ini dikolaborasikan dengan SB Store yang saat ini sedang running beberapa produk, yaitu ada baju lapang, kemudian kaos, dan juga beberapa produk lainnya. Nah, ini juga sumber anggarannya BTPPN. Kemudian total anggaran ini adalah 2 juta rupiah yang kami peroleh dari perputaran hasil penjualan. Kemudian target peserta di sini, maksudnya target penjualannya di bawah 50 orang. Kemudian ada saya sendiri sebagai ketua pelaksananya, kemudian penanggung jawabnya ada Firza, kemudian sekretaris dan bendaharanya ada Syakilah Indah Utami dan juga Zahra Narulita Agustina Herawati. Oke, selanjutnya di sini ada kegiatan mitra kita masih sama. Kemarin update terakhir kolaborasi partnership dengan Emas Institute yang awalnya kita laksanakan pada tanggal 21 Mei. Kita sudah melakukan kesepakatan bahwa pelaksanaan kegiatan mitra kita ini di bulan Agustus atau September, akan tetapi masih dalam proses diskusi karena memang kita masih menimbang waktu-waktu yang ada di IPB itu sendiri, seperti itu. Kemudian kegiatannya ini tanpa sumber anggaran dari BTPPN, total anggarannya juga masih kita belum bisa prediksikan. Total target pesertanya itu ada kurang dari 50, dan saya juga menjadi ketua pelaksananya, dan penanggung jawab kegiatannya di sini ada Bintang Singgi Herlambang, sekretaris dan juga bendaharanya ada Syakilah Indah Utami dan juga Zahra Narulita Agustina Herawati. Selanjutnya di sini ada mohon maaf, ada yang terlewat di sini terkait dengan mitra kita. Kami juga dari IBM sendiri melakukan kegiatan konsultasi sponsorship dan juga RAB setiap program kerja BEM-SB IPB yang berbentuk kepanitiaan dan juga melibatkan eksternal target seperti itu. Contohnya kemarin adalah K-Cup yang kemarin telah melakukan konsultasi bersama kami pada tanggal 24 Mei 2023, lokasinya itu di SBIPB. Selanjutnya ini ada IBIS. IBIS sendiri terakhir kali yang kami update adalah pada tanggal 9 April, yaitu terkait dengan financial technology. Dan sekarang ada influencer marketing. Kemudian pada tanggal 9 Mei ada perbedaan unicorn, decacorn, and hectocron. Mohon maaf. Dan yang terakhir ada business hospitality. Berikut dengan rincian jenis publikasinya, like, dan juga statusnya. Seperti itu. Dan seperti biasa, IBM tidak menggunakan sumber anggaran dari BPTTN itu. Dan target pesertanya kita ada kurang dari 50. Dan penanggung jawab kegiatannya kali ini ada Salsabila Putri Hartanto. Mungkin sekian dari kami, dan sedikit menyampaikan saja, IBM tidak memiliki program kerja yang menggunakan dana BPPTN. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Syahrul dan teman-teman IBM. Mungkin sebelumnya ingin bertanya Mas, untuk mitra kita tuh kendalanya di mana ya? Karena ada kendala apa sampai diundur? Oke, baik. Terima kasih Mas Kibil. Terkait dengan mitra kita yang bersama dengan calon mitra kita yaitu Emas Institute, kemarin ditunda akibat dari bentroknya jadwal yang dimiliki oleh BEM-SB sendiri terkait dengan program kerja yang ada. Begitu pula dengan Emas Institute yang belum bisa menyediakan trainer untuk kegiatannya, seperti itu, Mas Kibil. Oke, kira-kira udah ada tanggal pastinya nggak Mas kira-kira? Apa masih belum juga? Untuk tanggal pastinya kita belum ada, Mas. Targetnya itu kita laksanakan di bulan Agustus akhir atau di awal September. Seperti itu. Oke, thank you Mas Syahrul. Mungkin ada yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin gua Bil, lu mau Boleh. nanya ke kita di bulan Juni ini ada kegiatan apa? Untuk di bulan Juni ini seperti biasa, IBIS akan kita update setiap bulannya. Ada 2 kali penjadwalan di setiap tanggal 9 dan juga tanggal 23. Dan kemudian kita juga
melakukan open sharing section ataupun ataupun konsultasi kepada seluruh kepanitiaan yang sedang berjalan meliputi KCAP, ID Nation, SB Fest, SB Visit, dan ya hanya itu saja terkait dengan RAB mereka dan juga konsultasi terkait dengan penyebaran proposal seperti itu. Apakah menjawab, Kamelda? Menjawab, tapi tadi gue nanya ke day kita ya. Itu menjawab semuanya ya? Mohon maaf, bagaimana? Tadi aku nanya ke day kita itu di bulan Juni itu kegiatannya ngapain gitu? Oh, Apakah kedai kita. Ah, Oke, baik. Kalau kedai kita sedang melakukan Open PO batch yang kelima yang saat ini sedang berkolaborasi dengan SB Investor seperti itu. Dan untuk yang di bulan 6 sendiri, kita akan coba untuk cari potensial produk yang memang bisa kita jual seperti itu, Kak. Masih dalam proses konsep seperti itu. oke. Untuk penilaian pesertanya, kan ini kan acaranya offline. Nanti aku titip ya. Mohon maaf, seperti apa? Ini bentuk kegiatannya kan offline ya? Hybrid, Kak. Untuk kita penjualannya itu bisa sejauh ini ada open PO ataupun pre-order. Dan untuk pengirimannya kita lakukan secara offline karena mereka pick up di SB seperti itu, Kak. Nah, yang aku tanyain gimana cara Komti mendapatkan penilaian peserta dari yang itu, dari kegiatan kalian? Menurut Sarul dari mana? Dari yang Ja- gue beli atau dari yang apa gitu? Jadi total publikasi yang dilakukan dan juga total penjualan yang telah dilakukan, Kak. Maksudku penilaian peserta itu yang ini, yang kelancaran, kepuasan, kebermanfaatan gitu. Mohon maaf, untuk di kedai kita sendiri kan ini tujuannya bukan kebermanfaat dan lain-lain, itu kan kita memang mohon maaf, kedai kita ini kan program kerja yang ditujukan untuk intinya kasarnya itu berjualan seperti itu ya, Kak ya. Untuk masalah kebermanfaatan, kelancaran dan lain-lain, nah itu sepertinya tidak bisa disamakan dengan program kerja yang lain seperti itu. Jadi penilaiannya memang harus disamakan seperti ya ada KPI tersendiri khusus untuk penjualan ini gitu, Kak. Nggak mungkin disamakan seperti yang unicorn yang memang sudah jelas kebermanfaatannya seperti apa gitu. Mungkin itu, Kak, tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, makasih ya. Udah build dari gue cukup. Oke, Kamelda, thank you Syahrul dan teman-teman IBM. Kita lanjut ke departemen selanjutnya, ada dari Sosling. Boleh Mas Jember? Oke, thank you Mas Kibil, izin untuk share screen ya. Oke. Oke, thank you teman-teman. Izin ya untuk menyampaikan progres dari Sosling itu sendiri. Yang pertama ada program dari kita yaitu Rangkul Desa, deskripsi dan tujuannya bisa dibaca. Ini yang sudah kita lakukan, kita warnai dengan warna merah, dan untuk yang kemarin tanggal 13 Mei ini sudah kita sampaikan juga di di RKAB sebelumnya, kita mengundurkan ke tanggal 1 Juni yang sudah dilaksanakan di hari Kamis kemarin kayak gitu. Dan si Turlab untuk tanggal 1 ini kita gabungkan dengan si tanggal 27 ini. Jadi satu tema untuk Turlabnya yaitu si hidroponik itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya di bulan Juni mungkin yang tadi ya tanggal 1 ini, dan selanjutnya adalah di tanggal 17 setelah kita melaksanakan UAS. Jadi mungkin di semester ini Turlab terakhir di tanggal 17 Juni ini seperti itu. Itu untuk rasa. Dan ini ada penggunaan uang BPPTN-nya. Oke. Terus yang kedua ada kegiatan Green Action. Ini juga sudah 3 kali Green Action kita lakukan. Kita kombinasikan dengan menggunakan media sosial baik di BMSB ataupun di IG Sosling itu sendiri. Yang tujuannya adalah untuk mensosialisasikan gimana teman-teman dari SBIPB ini KMSB paham gitu untuk menjadi green consumer. Yang kita sosialisasikan tentu yang kita kedepankan adalah si ATM sampah ini gitu. Dan alhamdulillahnya di
Green Action yang ketiga pada tanggal 22 sampai 24 sampai 30 dan 31 kemarin kita sudah melaksanakan challenge untuk pelaksanaan si ATM sampah ini yang harapannya adalah kita mampu mensosialisasikan lebih jauh lagi ke teman-teman KMSB gitu. Dan mungkin tadi ya terkait dengan penilaian yang kepuasan itu mungkin sedang disebarkan juga untuk si Green Action yang bulan Mei. Dan untuk bulan Juni tidak ada pelaksanaan dari Green Action dan kita selanjutnya adalah di bulan Agustus dan juga bulan September seperti itu. Dan program selanjutnya adalah yang terakhir terkait dengan Inspiration Project. Ini peringatan hari-hari sosial dan juga lingkungan yang harapannya adalah memberikan inspirasi lebih gitu terhadap KMSB ataupun orang umum di luar dari SB itu sendiri. Nah, ini yang sudah kita lakukan. Yang terakhir adalah Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Dan ini kita ada perubahan di Hari Anak-anak Sedunia karena biasnya informasi yang kita dapatkan di tanggal 1 Juni ini gitu. Kita kemarin ngecek juga ternyata di hari anak itu terjadi di tanggal 22 Juli gitu. Sehingga kita ubah dari tanggal 1 ini ke tanggal 22 Juli yang fix sebagai peringatan Hari Anak Indonesia gitu. Karena kebiasaan informasi yang kita dapatkan dari anak-anak sedunia ini yang kita cari di internet apa ya membingungkan sehingga kita ubah menjadi tanggal 22 Juli gitu untuk menggantikan si tanggal 1 Juni seperti itu. Dan mungkin yang terdekat adalah di bulan Juni ini kita ada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mungkin ini harinya sosling banget kayak gitu di 5 Juni ini. Dan juga di bulan Juni juga ada Hari Anti Narkoba gitu di tanggal 26 Juni. Dan untuk Inspiration Project tidak menggunakan dana non BPPTN. Mungkin itu saja dari Sosling. Terima kasih apabila ada tanggapan dipersilakan. Terima kasih. Oke, thank you Mas Jembar dan teman-teman Sosling. Mungkin aku izin bertanya dulu ya. Untuk Green Action sendiri tuh sosialisasinya lewat mana ya, Mas? Oke, untuk sosialisasi Green Action kita pergunakan untuk menggunakan media sosial Instagram gitu, baik dari Sosling sendiri ataupun BMSB sendiri dan juga kita sudah mensosialisasikan melalui grup-grup baik itu grup angkatan ataupun grup masing-masing kelas kayak gitu. Itu yang masih kita coba lakukan dengan daring dan juga kita sosialisasikan ketika pelaksanaan kuliah secara offline juga gitu. Kita meminta untuk teman-teman memberikan atau memasukkan sampah plastiknya itu ke ATM sampah. Seperti itu Mas Kibil. Oke, mungkin untuk sosialisasinya bisa dikencengin lagi ya, Mas. Soalnya sayang nih program kerjanya udah bagus, cuman partisipasi dari teman-teman SB-nya juga masih kurang gitu. Mungkin sekian dari aku, mungkin dari teman-teman DPM yang lain. Ada yang ingin tambahkan? Kamelda? Mas Ya, Ata? izin nanya ya. Boleh, Mas Ata. Izin nanya untuk Sosling tadi kan ada Rangkul Desa ya. Rangkul Desa tuh desanya sama kayak tahun lalu atau beda ya? Ya, betul untuk desanya masih kita lanjutkan dari tahun lalu dan kita kembangkan programnya untuk bisa dilanjutkan di tahun ini. Seperti itu, Bang. Oke, berarti yang dilanjutin boleh dikasih tahu nggak apa aja yang dilanjutin dan target lanjutannya apa gitu dari yang tahun lalu? Oke, kalau nggak salah ya tahun lalu tuh ada hidroponik dan untuk hidroponiknya itu tahun lalu kan mereka tidak membuat sendiri gitu. Tapi untuk tahun ini kita lanjutkan untuk bisa membuat si hidroponik itu gitu. Sehingga kemarin kita sudah buat juga dan disediakan tempat oleh desa tersebut untuk pembuatan si hidroponik gitu dan harapannya dan juga dengan proses eduwisata yang tahun lalu kita lanjutkan dan kita kembangkan gitu. Terus untuk target ke depannya adalah tentu karena kita base-nya adalah sekolah bisnis gitu kan. Kita ingin menciptakan produk yang kita hasilkan dari hidroponik yang kita buat tadi kayak gitu. Karena kan tahun lalu juga menghasilkan produk sehingga tahun ini juga harus bisa menghasilkan produk yang lebih baru. Dan untuk bisa ngebantu juga apa namanya si produk ini bisa kita jual belikan ke masyarakat umum. Seperti itu, Mas. Oke, terus mau nanya, berarti di yang tahun lalu untuk hidroponiknya bagaimana tuh kondisinya pas kalian masuk kemarin ke desanya? Apakah hidroponik yang tahun lalu itu bermanfaat atau ternyata nggak dipakai gitu? Oke, untuk yang tahun lalu kebetulan kita juga belum apa ya, belum terlalu tahu gitu, karena si hidroponiknya itu ada di mana kita nggak tahu gitu, karena memang ada hidroponik di sana, tapi itu pembuatan dari si masyarakat desanya di sana, mungkin hanya
tahun lalu hanya mungkin belajar bagaimana cara membuat si hidroponiknya saja gitu. Karena kalau tidak salah juga tahun lalu tidak membuat produk dari hasil hidroponiknya gitu. Tapi tahun ini kita buat bareng-bareng juga hidroponiknya, dan hasil dari hidroponik inilah yang kita buat sebagai produk yang nanti kita jual belikan. Kayak gitu sih, Mas. Oke, Mas Jember. Semoga ini ya, yang kita lakuin sekarang tuh bisa sustain ke depan ya. Jangan sampai kita lakuin tahun ini, terus berhenti karena kita nggak ada, tahun depan bikin lagi kegiatan yang sama kan sayang ya. Gitu aja sih, makasih. Oke, baik. Terima kasih juga, Mas. Karena kita juga sepakat buat di Sosling, kalau bisa tahun-tahun selanjutnya juga kita sustain buat tetap ada di desa itu, dan kita dari Sosling yang tahun ini kita siapkan blueprintnya kira-kira apa yang perlu kita lanjutkan dan kita kembangkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke, thank you Mas Jembar dan teman-teman Sosling. Eh, ada tanggapan lagi dari teman-teman DPM? Kamelda? Nggak ada, di gue aman. Oke, kita lanjut ke departemen selanjutnya. Boleh dari Apres? Boleh Apres? Ya, mungkin teman-teman Apres belum ada yang bisa menjawab ya. Lanjut ke departemen selanjutnya, boleh dari DOS dulu deh. Nick, boleh Nick? Oke, tes dulu suara kedengeran nggak? Aman-aman. Oke, izin share screen ya, boleh? Langsung Boleh, aja, boleh. Mas. Oke, izin progress report ya untuk kegiatan dari DOS untuk bulan Mei dan Juni. Mungkin kalau misalkan yang lagi running ini kan ya dari kemarin-kemarin itu dan akan berlangsung selamanya adanya kegiatan Esbugar ini. Seperti yang kemarin-kemarin juga masih sama, ada lari, badminton, basket, dan juga futsal. Yang berhubungan juga dengan langsung pembuatan komunitas kita yang udah ada di SB, yaitu komunitas basket, futsal, dan juga badminton. Mungkin yang banyak perubahan selanjutnya yaitu ada di SB Fest. SB Fest ini udah running juga dari Maret lalu dan udah membentuk dengan total 132 panitia. Dan kemarin ini lagi menyusun dengan rancangan kegiatannya. Nah, untuk progresnya ini, sekarang kita udah punya venue baru karena telah disurvei juga dan akan dilaksanakan di Braja Mustika, tepatnya di tanggal 25 November 2023. Nah, sumber anggarannya ini pun juga full non-BPPTN, yaitu dari sponsorship, tiket masuk, tiketing, atau dana usaha. Seperti itu. Nah, total anggaran yang kita setting adalah 644, ya segitulah tuh, 600 juta. Target pesertanya pun juga lebih dari 5.000 orang. Amin, ya Allah. Ini ada BPH-nya susunannya seperti itu. Menggunakan dana BPPTN tidak. Begitu, mungkin lanjut progress reportnya ada di bawah lagi. Tapi sekarang untuk kegiatan KCAP. KCAP ini juga udah running. Sekarang ini lagi pembentukan panitianya, belum kita oprekin karena masih adanya close track gitu. Jadi kita PC-PC-in yang mungkin orang-orang yang berkualitas dan juga ingin berpartisipasi di kepanitiaan KCAP ini. Nah, untuk waktu dan tempat kegiatannya seperti yang ada di layar ya, di Oktober, tapi kita mungkin akan running lebih awal lagi di bulan September untuk adanya aliansi-aliansi. Nah, untuk tempatnya mungkin juga akan ada opsi baru, yaitu seperti yang kita tahu ada bangunan baru ya di belakang SB, yaitu Gimnasium Vokasi, dan kita pun juga udah berkomunikasi dengan pihak Departemen Olahraga Seninya Vokasi, dan insya Allah kita bisa melaksanakan di sana di bulan Oktober, karena di Gimnasium Vokasi sendiri tidak ada jadwal untuk dipakai di bulan Oktober, seperti itu. Nah, untuk perancangan anggarannya, seperti yang di layar juga, struktur panitianya, Raffi Ketua, sekretarinya ada Messi, dan bendahara ada Yasmin. Menggunakan BPPTN, ya. Oke, mungkin lanjutan progress report dari yang kemarin. Semoga dulu, ini Mei udah ada dibikin tabelnya, untuk per minggunya tuh ada cabang olahraga apa aja sih, kayak gini.
dari SPP sendiri pun juga udah ada rancangan lebihnya, yaitu untuk pre-event. Jadi sebelum dari tanggal 25 November yang hari hanya, kita membuat 3 pre-event di bulan September, Oktober, dan November awal. Untuk tempatnya, yang pertama ini untuk menarik masyarakat atau masa di IPB, yaitu di Gladiator di depan GWW. Dari Oktober ini kita kemarin itu setting di Botani Square, tapi masih tentatif untuk opsi kedua dan ketiganya. Dan terakhir di November awal ini kita akan melaksanakan pre-event terakhir atau puncak pre-event di Bajawa, Kota Bogor, seperti itu. Setelah melakukan rapat general pertama, udah sampai RG kedua sih kemarin. Habis itu logo resmi sudah ada, udah. Kikap sudah mencari staff sama proposal sponsor. Nah, proposal sponsor ini sedang kita lagi rancang ya, kita buat karena emang pengen ada komunikasi terlebih dahulu untuk pihak SBFest, Kikap, dan juga Idea Nation. Karena ini akan diluncurkan berbarengan ke pihak eksternal untuk sponsorship. Nah, untuk progres tambahannya lagi mungkin belum dicantumkan di sini adalah untuk dosen pembimbingnya. Untuk SBFS sendiri, alhamdulillah kita dibimbing langsung oleh Pak atau Kang Astar Septariana, dan untuk Kikap ini kita mempunyai dosen pembimbing yaitu Pak Bakhtiar. Nah, oke. Untuk info tambahannya dari DOS juga, kita setelah 4-5 kali forum Departemen Olahraga se-IPB dan Seni se-IPB, sudah diputuskan bahwa OMI dan IAC untuk tahun ini ditiadakan. Mungkin udah diskusi panjang lebar dan keputusan akhirnya ini ditiadakan. Mungkin dengan OMI tadinya akan ada penggantinya seperti IPB Cup dan lain halnya, tapi ternyata beberapa departemen atau fakultas lain itu udah mentok di jadwal program-program BEM-nya dan juga akademiknya. Jadi keputusan terakhir adalah OMI dibatalkan dan IAC pun juga seperti itu. Nah, kayak gitu sih. Cukup dari gua. Oke, thank you Nick. Berarti karena OMI dan IAC ditiadakan, berarti road to OMI dan road to IAC nggak jalan ya? Yes, betul. Itu sih yang pengen ditanyain. Karena kan kita udah setting RAB di depan tuh. Untuk BPPTN itu masuk ke road to OMI dan IAC. Sedangkan sekarang ini dibatalkan. Apakah bisa kita rombak ulang atau macam mana? Oke, mungkin itu lebih ke bendahara atau Komisi Anggaran. Boleh dari BPH DPM, Mas Atta, untuk terkait perubahan apa namanya RAB ya. Apakah bisa dipindahkan atau gimana Mas? Karena OMI dan IAC atau road to OMI dan IAC ditiadakan, begitu. Ya, Renata coba. Jadi anggaran dari road to OMI sama IAC mau dipindahin ke ini ya, ke K-Cup, betul? Betul. Ya, betul, Iya, betul. betul. Oke, kalau kalau boleh tanya itu kira-kira bulan kapan ya pelaksanaannya? Apanya nih? Kikap. Pelaksanaan Kikap itu di bulan Oktober. OMI dan IAC-nya tadinya bulan apa? Harusnya ya, kalau ngikutin tahun lalu itu April, Mei. Oh iya, jadi sebenarnya ini udah ada jawabannya. Jadi silakan bisa diubah RAB-nya dengan catatan RAB yang udah jadi jangan dihapus atau jangan direvisi. Kalian buat aja lagi sheet baru di Excel-nya, RAB-nya mungkin nanti bisa di reminder kembali ke bendingnya atau ke bendingnya. Jadi silakan bisa diubah dengan catatan RAB sebelumnya tetap jangan diubah, pokoknya jangan diubah. Kalian bikin aja lagi RAB baru, bikin lagi di sheet yang baru. Terus kalian bikinlah yang baru dan tandain mana aja yang diubah. Gitu, itu aja sih. Jadi jawabannya bisa diubah ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Nick, izin bertanya juga, Nick. Itu untuk venue-venue-nya udah di-fixin apa belum, Nick? Soalnya takutnya kan nanti kepake tuh. Dan apakah kalau pakai ada alternatif ya venue-venue buat kick up-nya? Oh,
Ya, seperti yang tadi ada di layar juga ya, di share screen itu ada opsi-opsi banyak sih. Karena emang dari tahun lalu kan emang belum ada Gimnas Vokasi ya. Jadi kita harus ready untuk melaksanakan lomba KK pun juga di luar gitu. Seperti Gor Pajajaran, and Futsal, atau Futsal Cimakbar bisa. Oke, berarti belum di-fixin juga ya venue-nya. Belum, belum. Tuh kira-kira kapan nih di-fixin nih? Takutnya ntar ke serobot gitu. Di fixinnya, kemarin kan udah ngomong sama pihak vokasi ya. Nah, untuk gimnasium vokasi itu bakal jadinya banget ini di bulan Juli ini, karena di Agustus, karena ada desakan mereka akan pakai untuk MPKMB-nya, sama di September itu bakal dipakai untuk OMI-nya vokasi. Tapi di bulan Oktobernya ini masih kosong, tapi sekarang masih nunggu untuk keputusan dari vokasi, apakah yang memanage tempat gimnasium vokasi itu dari Departemen Olahraganya atau dari pihak institusinya. Tapi kalau misalkan udah ada jawaban, insya Allah nanti di bulan September berarti. Oke. Siapin alternatif juga ya, biar nanti nggak terdesak juga. Sama satu lagi nih, yang buat yang di Braja Mustika tuh udah disurvei ya, bisa 5.000 orang ya? Iya, sudah. Muat 5.000 orang, apa gimana? Jadi kalau misalkan untuk di Braja Mustika dan SBFS ini kita akan memakai 2 venue. Braja Mustika ada indoor dan outdoornya. Kalau misalkan untuk outdoornya sendiri itu dari pihak Braja Mustikanya mempunyai kapasitas di angka 3.000 sampai 5.000 orang. Dan untuk indoornya ini 1.000 sampai 2.000 orang. Jadi kalau misalkan kita total yang ambil tengahnya itu 5.000 gitu. Oke, sip-sip. Dan itu untuk penjualan tiketnya start apa nih? Penjualan tiketnya kita ada target di bulan Agustus ini. Berarti dibatasin tiketnya di 5.000 piece ya? 5.000 Yes. tiket ya? Oke. 5.000 piece pun juga udah dikurang-kurangin dengan tamu, panitia, dan talent mungkin banyak. Oke, sip-sip. Thank you, Nick, dan teman-teman DOS. Mungkin ada yang tanyakan lagi dari teman-teman DPM? Mungkin cukup. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan. Terima kasih ya teman-teman DOS dan Nick. Kita lanjut ke Biro Medbrand. Silahkan, Ahmad. Ya, terima kasih. Oke. Halo teman-teman Medbrand. Boleh? Halo, iya wait ya. Oke, oke. Oke, share screen ini udah kelihatan belum ya? Aman-aman. Oke, aman ya. Oke, jadi ini RKB Medbrand buat bulan Juni yang dilaksanakan pada bulan April. Yang pertama ada kegiatan What's on Today. What's on Today ini kita ada 3 kali ngepost, yaitu Hari Buruh tanggal 1 Mei tahun 2023, tempatnya di Instagram BMSB, dan kenaikan Isa Al-Masih tanggal 18 Mei 2023, tempatnya juga di Instagram, dan hari lahir Pancasila 1 Juni 2023, tempatnya di Instagram juga. Rencana anggarannya nggak ada, dan total anggarannya juga nggak ada, karena kita emang nggak nganggarin untuk program ini. Target pesertanya yaitu 50 likes dan 100 viewers, karena kita menggunakan platform Instagram. Jumlah pesertanya itu satu Hari Buruh 19 like dan 344 viewers, dan kenaikan Isa Al-Masih 26 likes 395 viewers, dan hari lahir Pancasila 39 likes 234 viewers. Ketua pelaksananya kita di sini pakai PJ yaitu Sinta Puspitasari, dan kita nggak pakai dana BPPTN. Oke, next buat program Project M. Kita melaksanakan 2 kali, yaitu tanggal 14 Mei 2023 dan tanggal 27 Mei 2023. Dua-duanya bertempat di IG BMSB. Nggak ada rencana anggaran juga, dan target pesertanya 50 likes dan 100 view. Yang pertama ada judulnya itu POV Jadi Anak BMSB, mendapatkan 173 likes dan 1.519 penayangan. Dan yang kedua ada Tebak Gambar with Candela Adikara, mendapatkan 83 likes dan 850 penayangan. PJ-nya ada Audita Irbah Dia Putri, dan kita tidak pakai dana BPPTN. Yang ketiga ada Markipot. Markipot ini juga kita kebetulan bulan ini
ngupload 2 kali karena yang bulan April itu sempat diundur ke tanggal 8 Mei karena eh, filenya itu bermasalah. Jadi itu kita harus ngedit ulang dan saat ngupload juga setelah ngedit ulang ngupload ternyata masih bermasalah juga jadi harus ngulang lagi. Jadi yang harusnya tanggal 28 Mei jadi kita upload 8 Mei. Dan yang tanggal 29 juga diundur sehari juga dikarenakan masalah WiFi. Tapi ini 29 sebenarnya itu nguploadnya udah dari malam tapi karena nggak bisa ngupload malam-malam jadi kita schedule untuk besoknya gitu. Terus anggarannya non BPTPN total anggarannya 0. Nah, tapi itu sebenarnya kita ada anggaran buat plakat. Tapi untuk khusus bulan ini itu kita belum direalisasikan karena masih mencari baru mau bilang gitu ke IBM soal plakat ini karena pengadaan barang itu kan melalui IBM jadi belum terlaksana. Kita ada rencana nanti bakal markipot yang udah itu disekalianin gitu plakatnya. Nanti bakal kita kasih langsung ke orangnya kayak gitu. Nah, yang pertama ada judulnya itu main game bisa dapat SKS, mendapatkan jumlah like dan view di Instagram sebanyak 104 likes dan 1.582 view, dan jumlah likes dan view di YouTube ada 81 view dan 6 likes, yang mendapatkan total 1.663 view dan 110 likes. Dan yang kedua ada Messi ke Indonesia, mendapatkan likes 91 likes dan 1.741 view, dan likes di YouTube-nya mendapatkan 138 view dan 9 likes dengan total 1.779 view dan 100 likes. PJ-nya ada Fadia Farah Anindita dan kita juga sama tidak memakai dana BPTPN. Mungkin sekian Mas Nabil dari Medbrand. Thank you Mas Ahmad dan teman-teman Medbrand. Ada dari teman-teman DPM, apakah ada yang ingin tanyakan dulu? Oke, kalau belum ada mungkin dari aku ya Mas. Boleh Siap. ke slide yang kedua nggak Mas? Page kedua. Nah, yang Project M ini kan di deskripsinya tuh ada di Instagram Reels dan TikTok nih. Ini kira-kira di post juga nggak di TikTok? Nah, untuk di TikTok kita sebenarnya nge-post, tapi buat insight-nya itu kita masih belum bisa ngelihat sih karena TikTok BMSB juga masih dikit gitu followersnya. Oh, oke. Berarti udah di post juga ya di TikTok? Iya, di post juga di TikTok. Oke, sip. Sama ini Mas, mungkin karena keterlambatan juga ya, mungkin bisa Iya. untuk kedepannya bisa lebih dijadwalkan ulang ya, biar nggak terlambat lagi karena bisa miss 1 hari kan agak sayang juga ya untuk konten-kontennya. Oke. Sebenarnya yang tanggal ini tuh masih berpengaruh sama di RKB yang bulan lalu sih Mas karena yang kata terkait sama bentrok Lebaran itu. Oh, oke. Sip. Thank you Mas Ahmad. Oke, sama-sama. Thank you teman-teman Medbrand. Oke, kita lanjut ke departemen selanjutnya, boleh dari Akpres. Mas Adit, ada Mas Adit? Oh iya, ada Ibil. Boleh, Mas Adit? Ibil. Oh, ini proker di bulan Mei kan ya? Sama rencana proker di bulan Juni, Mas. Oh, buat di bulan Juni. Iya. Oh, wait, gue bingung udah diisi. Bentar ya, coba cek. Halo Mas, tapi kayaknya gue belum bikin ininya reportnya karena mungkin juga tadi dari sekretaris juga belum nge-report ke gue. Tapi gue secara omongan gak apa-apa kali ya? Boleh. Gimana Mas Adit? Oke, paling kan balik lagi ke broker gue cuma 3 dan yang bulan Juni ini ada 1 yaitu SB review lagi. Tapi sistemnya mungkin bakal beda dari yang kemarin. Karena dari kemarin juga ada masukan dari DPM-nya bahwa kurang kondusif, tapi sistem sekarang jadi apa? Bakal jadi kelompok belajar gitu, bukan jadi mentoring dan tutoren gitu. Jadi bakal jadi kelompok belajar. Dan juga ada kita ke 59 karena IPKB juga bakal ada UAS buat 59. Mungkin seperti itu dulu. Oke, mungkin izin dulu ya Mas. Itu untuk kelompok belajarnya terdiri dari berapa orang ya? Sama kira-kira mentornya atau apanya itu berapa banyak yang dibutuhkan? Oke, untuk kelompok belajarnya sendiri, kita mencari mata kuliah yang diujiankan tulis dan kebanyakan untuk ujian sekarang banyak yang project ya. Dan kita mendapatkan ada metode kuantitatif di investasi dengan tutor sebanyak 2 orang
dan itu cukup mewadahi anak invest karena juga investasi sendiri eh, diisi sedikit gitu oleh eh, orang-orangnya gitu. Karena jumlah dari mahasiswa dari invest nggak sampai 30 gitu. Oke, terus itu tempatnya di mana ya, Mas? Untuk tempatnya seperti biasa di ruangan di SB, tapi Oke, mungkin bakal ada 2 ruangan juga dibagi seperti itu. oke berarti tetap offline ya. Untuk IPKB sendiri online ya, Mas? Apa gimana? Iya, kalau untuk IPKB sendiri online karena ada yang udah di kota, ada yang di Remangga juga cukup susah buat ngumpulinnya Oke. seperti itu. Tapi tetap sama pakai kelompok belajar juga, breakout room kita. Kalau IPKB enggak Mas Kibel karena juga tuh ujiannya juga project, jadi buat kelompok belajar juga susah juga dibaginya. Jadi untuk IPKB-nya seperti biasa, seperti itu. Oke, thank you dari teman-teman Apres. Nanti jangan lupa di ini ya Mas, dibikin reportnya dan ditaruh di link G Drive yang ada di grup. Dari teman-teman DPM, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya mungkin aman. Thank you teman-teman Apres. Kita lanjut ke departemen terakhir. Ada dari Kastrat, silahkan Mas Rizaldi. Ya, suaranya masuk nggak, Mas? Aman. Oke, sorry ya kalau misalnya agak noise dikit, soalnya lagi di luar. Oke. Mungkin Tarisha atau Ayu boleh minta tolong share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman BPM dan juga para pimpinan BPSB. Izin untuk menyampaikan progress report dari Departemen Kastrat. Untuk yang pertama yaitu ada kegiatan opini kita, di mana pada bulan Mei kemarin kita mengangkat isu mengenai fasilitas kampus. Ini pada tanggal 25 Mei ya, dengan pengirim opini sebanyak 2 orang dan 1 opini terpilih. Ini sudah kita publish juga di Instagram BMSB dengan raihan 89 likes sehingga melampaui target. Boleh di next. Oke, mungkin belum masuk di filenya ya, tapi ada satu program lagi yaitu dari Berita Kastrat. Itu juga sudah kita publish di Instagram BMSB, yaitu pada tanggal 2 Mei. Itu postingan mengenai isu ketenaga kerjaan ya, di mana kita mempublikasikan ataupun merilis kajian mengenai ketenaga kerjaan. Dalam hal ini kita fokus untuk membahas Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pada kegiatan itu kita mengkaji Undang-Undang Cipta Kerja secara komprehensif, mulai dari pembuatan sampai dengan substansinya seperti itu. Oke. Untuk bulan ini ada program kerja apa lagi Mas? Selain opini kita dan Berita Kastrat? Untuk bulan apa nih Mas? Bulan Juni. Masih sama, untuk bulan Juni juga tetap Berita Kastrat dan juga opini kita, Mas Kibil. Oke, siap. Oke, mungkin bisa dilengkapi lagi ya ininya, G-Docs-nya, dan nanti jangan lupa dikumpulin di G Drive yang udah di drop di grup RKB. Mungkin dari teman-teman DPM, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk Kastrat? Oke, masih aman ya. Oke, terima kasih Mas Rizaldi dan teman-teman Kastrat. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, mungkin itu departemen terakhir ya untuk pemaparannya. Kita sudah sampai di akhir RKB kali ini. Mungkin sebelum ditutup kita boleh dokumentasi dulu. Silakan teman-teman yang tidak terkendala boleh dinyalakan kameranya untuk dokumentasi. Untuk teman-teman yang terkendala boleh nanti di emote aja ya, di reaksi.
Oke, Mas Kavi, aman-aman. Hati-hati di jalan. Dan Mas Nik udah siap dengan SB Fest. Boleh yang lain, on cam dong, on cam, on cam. Oke, mungkin kita langsung dokumentasi aja ya. Oke, 1, 2, 3. Ini satu lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semua. Dari Mas Kavi, jadi nggak Aldi Taher? Nik, ini pertanyaan dari BPHBM untuk teman-teman DOS, apakah jadi Aldi Taher untuk dibawa ke SP? Nggak boleh di-spill dulu, masih Oke, rahasia. siap. Masih gurih-gurihnya ya Mas Nik ya? Gori-gorinya, Oke, sekian dari teman-teman Komti dan DPM. Terima kasih teman-teman BEM sudah hadir di RKB kali ini, dan jangan lupa untuk RKB bulan depan akan kita jadwalkan lagi. Oke, demikian dari saya dan teman-teman DPM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Thank you semua. Diklik aja Mas. Oke.